Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk boleh bersekutu kepadanya. Maka mari kita memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk boleh datang kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kita dimampukan untuk datang ke hadirat-Nya. Oleh kuasa darah-Mu kita dimampukan untuk boleh berseru kepada-Nya. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri, melihat tata kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Pertolongan kita pagi ini di rumah masing-masing datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian bersama. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangan. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah
Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Atas kemurahan-Mu kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa. Oleh anugerah-Mu juga ya Tuhan, kami boleh membuka mulut kami untuk boleh berseru dan memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tatkala juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Engkau mendapati kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia bagi kami ya Tuhan. Kami tidak mengasihi Engkau, kami tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sementara Engkau sungguh-sungguh mencintai kami. Maka pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Sekiranya Engkau memandang kehidupan kami tidak dengan murka-Mu, tetapi Engkau memandang hidup kami oleh belas kasihan-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Inilah waktu kami yang singkat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh manfaatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, melakukan kehendak-Mu saja selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami boleh tertuju di dalam kasih setia-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebuah pujian yang mengatakan bahwa jaminan mulia kita dapatkan di dalam Kristus. Kita berserah penuh di dalam anugerah-Nya, maka oleh anugerah-Nya pun kita memasyurkan pujian ini. Ku diberi jaminan mulia karena Yesus milikku abadi. Selamat itulah hak warisku sejak Yesus basuh dosa. Aku masyurkan, aku nyanyi, memuji Yesus selamanya. Aku masyurkan, aku nyanyi, memuji Yesus selamanya. Berserah sungguh pada Tuhan, hatiku penuh dengan sukaan. Malaikat datang memberitakan berkat rahmat dan kasih Tuhan. Aku masyurkan, aku nyanyi, memuji Yesus selamanya. Aku masyurkan, aku nyanyi, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan semuanya. Di dalam Tuhan hati bahagia. Ku tunggu kedatangan Yesus dengan penuh kasih dan mesra. Aku masyurkan, aku nyanyi, memuji Yesus selamanya. Aku masyurkan, aku nyanyi, memuji Yesus selamanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, maka paduan suara dari Mazmur Bakti kita akan mendengarkan. Tuhan memberkati kita. Oh Yesus, tahu bila ku murung, bila beban berat menindih, Dia mengerti tiap kedukaan. Dia mengerti karena kasih. Oh Yesus, Kau yang ku perlu, ya Tuhan, Kau yang ku perlu.
Dia bilangkan keperluanku segenap, Tuhan tahu yang ku perlu. Oh Yesus tahu bila ku lemah, bila seteru mau menjerah, diangkatnya bila ku jatuh, dibimbingnya ku tak sesat. Oh Yesus Kau yang ku perlu, ya Tuhan Kau yang ku perlu. Dibilangkan keperluanku segenap, Tuhan tahu yang ku perlu. Bila teman tiada setia, bila gelap sekitarku, dengan lembut ku dipegangnya kata Tuhan, ku sertamu. Oh Yesus Kau yang ku perlu, ya Tuhan Kau yang ku perlu. Dibilangkan keperluanku segenap, Tuhan tahu yang ku perlu. Shalom. Shalom. Kita kebaktian masih tetap di rumah. Tetapi kita tetap boleh bersukacita dan tetap bisa belajar firman Tuhan bersama. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sekalipun masih kebaktian di rumah, tetapi kami masih tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami masih tetap bisa bersekutu bersama. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu diurapi oleh Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi jelas buat kami. Tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembahasan kita pagi ini yaitu kekayaan yang sesungguhnya. Pembacaan firman kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat yang melihat itu, dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Kekayaan yang sesungguhnya, Alkitab berulang kali mengingatkan bahayanya pengajaran guru-guru palsu ataupun nabi-nabi palsu, karena mereka mengaku bahwa mereka mewakili Allah. Matius 7 ayat 15. Yesus berkhotbah di bukit. Yesus mengajar orang banyak, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam khotbah di bukit, Yesus sudah memberitahukan tentang bahayanya nabi palsu. Matius 24 ayat 11. Di dalam khotbah tentang akhir zaman, Yesus berkata kembali, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di dalam Matius 24 ayat 24, Yesus berkata lagi, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kejadian ini saat ini terjadi. Saat ini banyak pengajar-pengajar palsu, banyak guru-guru palsu. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Oleh karena itu kita perlu pengajaran yang benar. Kita harus belajar sesuatu yang benar. Pada suatu kali Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Mereka adalah sahabat sejak lama. Sebelum bertemu dengan Yesus, mereka bersahabat. Kali ini pun, setelah Yesus sudah naik ke surga, mereka pergi bersama pada pukul 3 petang menuju ke bait Allah untuk berdoa. Dan saat itu juga waktu untuk mempersembahkan persembahan petang. Saat mereka tiba di pintu gerbang indah, tapaklah seorang lumpuh sejak lahir dibaringkan di situ tiap-tiap hari untuk meminta sedekah. Pemandangan yang tidak indah di depan pintu gerbang indah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, ini satu kesempatan untuk meminta sedekah kepada mereka. Dia sangat mengharapkan Petrus dan Yohanes memberi uang sedekah. Karena itu yang diharapkan dari setiap orang yang masuk ke bait Allah. Tiap hari orang lumpuh
sejak lahir diletakkan di tempat itu, di tempat yang sama. Orang lumpuh itu hanya minta sekedar belas kasihan, sekedar sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ia hanya minta sekedar sedekah untuk menyambung hidupnya dari hari. Mungkin juga sedekah itu untuk keluarga. Mari kita teruskan. Kita lihat. Pertama, hidup dari sekedar belas kasihan. Pengemis itu hanya perlu sekedar belas kasihan, sekedar bantuan dari orang yang masuk ke bait. Dia menunggu tiap hari, dari hari ke hari. Sungguh ironis. Dia harus hidup sekedar dari belas kasihan orang. Seandainya ia masih hidup sampai sekarang ini dan tidak pernah berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, tentunya dia masih tetap ada di tempat yang sama, tetap menunggu sekedar belas kasihan, sekedar sedekah dari orang yang lewat. Coba, mari kita perhatikan diri kita saat ini. Apakah ada orang yang hidup dari sekedar belas kasihan orang? Sungguh palam kalau ada anak Tuhan yang hidup seperti pengemis itu. Tiap hari ada di bait Allah, tetapi hanya sampai di pintu gerbangnya. Padahal di dalam bait Allah, orang yang kenal Tuhan bisa berseru kepada Allah seperti Salomo berseru kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, tetapi ia hanya ada di pintunya saja. Di depan pintu hanya bisa minta sedekah, sekedar kebaikan orang, untuk sekedar bisa anak Tuhan harus masuk ke dalam bait Allah. Karena di sanalah tempat untuk meminta kepada Tuhan, untuk meminta kemurahan Tuhan. Petrus dan Yohanes tidak kebetulan lewat, tetapi pasti ada maksud Tuhan. Orang-orang percaya perlu mengerti keberadaan kita tidak sia-sia. Keberadaan kita di mana kita berada ada maksud. Bagian yang kedua, ketika pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta sekedar sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes bukan mau sekedar sedekah, tetapi satu hal yang lain yang tidak terduga. Kata Petrus, lihatlah kepada kami. Pengemis itu menatap Petrus. Petrus tidak memiliki emas dan perak, dan Petrus tidak akan memberikan hanya sekedar sedekah. Kita lihat pertemuan Petrus dan Yohanes dengan orang lumpuh. Bukan suatu pertemuan yang kebetulan, tetapi Petrus dan Yohanes memang mau menghampirinya. Petrus dan Yohanes tidak menghindari bertemu dengan pengemis yang lumpuh. Banyak kita lihat ketika kita bertemu dengan pengemis yang ada di pinggir jalan, kita kalau tidak mau memberi, kita menghindar, tidak mau memberikan kesempatan. Tetapi Petrus dan Yohanes
sekalipun tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan, harta yang diberikan, tetapi dia tidak menghindar akan pengemis. Si pengemis lumpuh hanya perlu sedikit sekedar sedekah. Bagi Petrus dan Yohanes adalah kesempatan untuk memberitakan Yesus. Petrus ada perhatian untuk keselamatan jiwa. Kita dapat mempergunakan setiap saat yang diberikan Tuhan untuk bersaksi pada saat kita berkomunikasi dengan orang-orang lain. Saat Petrus dan Yohanes melihat pengemis lumpuh yang meminta sekedar sedekah, Petrus dan Yohanes memakai kesempatan emas ini untuk menyaksikannya. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk menyaksikan Yesus. Apakah kita membiarkannya saja lalu begitu, lewat begitu saja? Apakah ada keprihatinan akan jiwa yang terhilang? Petrus dan Yohanes memakai kesempatan emas itu. Saat pengemis lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Petrus berbicara langsung. Petrus tidak memberi kesempatan untuk pengemis lumpuh itu untuk berpikir. Apakah dia bisa berpikir kalau diberikan kesempatan? Tentunya orang pengemis ini akan berpikir, kalau tidak punya emas, tidak punya perak, maka mengapa harus melihat kepada Petrus? Mari kita teruskan. Yang ketiga, segera ambil tindakan. Saya pakai istilah ini, bukan asal ambil, tetapi begitu ada perhatian dan kesempatan emas, maka harus segera diputuskan untuk ditindaklanjuti. Jangan tunggu sampai perhatian itu mulai berkurang, sehingga orang yang dilayani tidak sempat mengalihkan perhatian. Saat seperti itu adalah saat yang amat kritis. Kita harus segera menyampaikan tujuan Injil dengan tepat. Coba kalau si pengemis itu sempat bertanya, kalau tidak punya uang untuk apa? Tetapi tidak ada kesempatan. Petrus tidak beri kesempatan untuk bertanya. Tujuan sudah tercapai, maka dengan tidak menunggu respon si pengemis lumpuh, sempat berkata ketika diberitahu oleh Petrus, bangkit dan berjalanlah. Dia tidak diberi kesempatan untuk berkata. Kalau dia diberi kesempatan berkata, tentu dia akan bilang begini, bagaimana? Saya belum pernah berjalan. Bagaimana mungkin saya berjalan? Kendali seluruhnya ada pada Petrus. Saudara-saudara, kita harus perhatikan. Setelah Petrus berkata, Yesus katakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Langsung Petrus segera memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Karena seumur hidup, dari sejak lahir sampai saat itu, ia belum pernah berdiri. Begitu Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dengan segera Petrus memegang tangan kanan orang itu, membantunya untuk berdiri. Saat itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus tidak hanya sekedar berbicara,
Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Petrus langsung membantu dia berdiri dengan memegang tangan kanan orang. Sehingga orang lumpuh itu tidak sempat berkata, saya tidak pernah berjalan. Hal ini bukan paksaan, tetapi ini yang harus dilakukan untuk mendorong iman orang itu bergerak. Kesembuhan itu tidak berproses, tetapi spontan, langsung ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Tidak berproses, langsung sembuh. Jadi tidak ada proses, langsung. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mari kita teruskan lagi. Apa yang tidak pernah atau tidak diduga, itu yang terjadi. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Bukan seperti sekadar sedekah yang diharapkan oleh si pengemis. Tetapi dan dia bangun, dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Ini lebih besar daripada sekedar sedekah. Ini adalah kekayaan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan pada setiap orang yang percaya. Orang itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang sesungguhnya. Ia tidak perlu lagi untuk duduk minta sedekah. Sekarang ia punya kekayaan di dalam hidupnya. Dia punya kaki, dia bisa berjalan, dia bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan dia bisa memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia kesanggupan. Luapan hati orang yang menerima pertolongan Tuhan begitu bergelora. Pengemis lumpuh itu tidak lumpuh lagi. Hidupnya sudah bangkit. Bukan hanya tubuhnya saja, tetapi imannya hidup. Iman percayanya kepada Yesus orang Nazaret itu tumbuh dan hidup. Kita lihat tanggapan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, tanggapan orang-orang sekelilingnya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan, memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang. Tapi apa yang telah terjadi? Kita lihat. Dia berjalan firman Tuhan kita. Mari kita lihat tanggapan atau jawaban dari Petrus. Yang keenam, Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesempatan kepada orang ini di depan kamu semua.
Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kami. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosa dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bertobat, percaya padanya, saksikan ini, kabarkan ini, supaya banyak orang boleh percaya. Roh Kudus yang telah kita peringati kedatangannya pada minggu yang lalu, Roh Kudus itu memenuhi hati kita untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkati firman, supaya firman-Mu hidup, supaya firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan kami. Roh Kudus-Mu yang telah Engkau penuhi dalam hidup kami, yang telah Engkau berikan kepada kami, biar itu Tuhan boleh membakar akan hati kami untuk terus melayani, untuk mau menjadi saksi Kristus setiap kesempatan yang ada, supaya kami pakai untuk melayani, untuk bawa orang kepada Kristus, menjadi saksi Kristus. Berkati jemaat Tuhan supaya boleh menjadi saksi Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pengumuman gereja itu mungkin tidak lama lagi. Jadi kami belum tahu kapan yang jelasnya kita bisa kebaktian di gereja. Tetapi mungkin dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena itu doakan supaya kita bisa mempersiapkan semua. Memang syaratnya tidak mudah. Tidak semua orang bisa hadir. Orang yang sudah 60 tahun ke atas tidak bisa ikut. Orang yang sakit, yang pernah sakit, sebaiknya tidak ikut. Dan juga bagi mereka nanti ketika masuk ke kebaktian di paket termogan, kalau panasnya 37,3 masih boleh. Tapi kalau lebih dari itu dilarang untuk masuk. Oleh karena itu kita harus betul-betul selesai. Kita harus hati-hati. Anak-anak tidak boleh ikut di dalam kebaktian. Jadi kita juga harus memikirkan sampai di mana kita harus melakukan. Baik saudara-saudara, pada kesempatan ini kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Perpuluhan saudara bisa saudara masukkan ke dalam kantong-kantong atau envelope yang telah dibagikan, atau saudara bisa transfer kepada nomor yang tertulis atau tertera di dalam layar saudara. Mari bersama-sama memberikan apa yang kita punya, bukan yang tidak punya, tapi berikan untuk kerjaan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa Tuhan, supaya Tuhan menolong akan jemaat Tuhan yang saat ini mengalami Tuhan persoalan dengan COVID-19, di mana jemaat harus tinggal atau bergantian ke kantor.
ataupun Tuhan masih bisa ke kantor dengan batas-batas waktu yang tertentu. Bapa, kami tetap bersyukur kepada-Mu bahwa Tuhan tetap memelihara, bahwa Tuhan tetap menolong, bahwa Tuhan tetap menjaga. Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak hidup di dalam keadaan yang berat, tapi Engkau tetap memberikan supaya anak-anak tetap bisa hidup dengan secukupnya. Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk persembahan-persembahan yang kami berikan kepada-Mu, yang kami simpan di dalam handphone atau yang kami transferkan. Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami berikan. Berkati Tuhan akan orang tua kami yang selalu memberikan persembahannya. Berkati orang tua kami yang bekerja dengan keras untuk kami anak-anak, sehingga kami masih tetap bisa bersekolah, belajar, dan juga kami tetap hidup dengan layak. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami. Di tengah keadaan yang tidak mudah, di tengah keadaan yang sulit, tetapi Tuhan memberkati anak-anak kami. Berkati mereka, karena mereka juga selain mereka mencukupkan akan keluarganya, mereka juga membantu kami orang tua. Mereka juga menolong kami orang tua supaya tetap hidup. Terima kasih. Kami berdoa buat kami yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berkeluarga, atau kami yang sudah bekerja dengan baik. Kami ingin Tuhan hidup berkeluarga. Tolong Tuhan berikan kepada kami pasangan yang tepat, dan juga bagi kami yang sudah punya pasangan dan mau berkeluarga, biar Tuhan tolong supaya kami bisa berkeluarga dengan baik. Terima kasih bagi kami yang saat ini kami bekerja, tapi hasil kami Tuhan masih kurang, masih belum mencukupi. Tuhan tolong cukupkan dengan apa yang ada. Dan tolong Tuhan buka jalan untuk mendapatkan hasil. Bagaimana kami bisa mencukupkan Tuhan. Kami tahu Engkau yang tidak pernah membiarkan burung pipit untuk kelaparan. Engkau peliharakan burung pipit. Engkau peliharakan mereka dengan baik. Engkau beri makan kami anak-anak. Engkau cukupkan. Tolong supaya kami dapat melihara keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan. Tolong supaya kami bisa bekerja dengan baik. Bagi kami yang belum punya pekerjaan, bukakan jalan Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan? Jika kesempatan itu harus online, apapun yang harus kami lakukan dalam online, berikan berkat-Mu Tuhan. Tolong supaya kami bisa saling tolong menolong di antara jemaat untuk dapat membantu satu dengan yang lain. Kalau ada pekerjaan online, biar Tuhan berkat. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia. Haleluya. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Oh maaf saudara-saudara, ada sedikit kekurangan. Saudara-saudara, mungkin dalam beberapa hari ini Saudara Darius akan ke tempat saudara untuk mengambil envelope-envelope yang telah saudara isikan. Tolong disiapkan ketika Saudara Darius akan datang supaya Pak Darius bisa mengambilnya. Terpujilah nama. Terima kasih. Amin.